Halo, assalamualaikum. Apa kabar saudara semuanya? Apa kabar Libra? Oke lur, ini readinganmu untuk di bulan Mei 2025. Kita akan kupas ada hal baik dan hal tidak baik apa untuk Libra di Mei 2025. Seperti biasa ya, kita modenya belak-belakan apa adanya. Dan ini adalah readingan secara general. Tolong pahami kata-kata umum. Kan ini energi banyak orang yang saya bacakan di sini dan energinya bisa vice versa ya lur ya. Oh ya, dari kota mana nih sedulur Libra yang hadir? Boleh deh nanti komen ya. Kenapa? Kamu capek ya di bulan April? Lelah banget ya. Tapi kalau yang kurasakan ya lor ya, di Mei ini situasinya insya Allah lebih baik lah dari April. Oke, kita akan kupas secara mendalam untuk Libra di Mei 2025. Oke. Libra bulan Mei ya. Situasi kamu di bulan ini perubahan kerasa sih. Asli kerasa banget ya. Ya kalau di April ini kamu kerasa capek, ya capeknya itu bukan capek fisik sih enggak ya gitu. Batinmu yang capek gitu loh. Kamu ngerasa lelah aja sih gitu. Ya, kamu ngerasa lelah, semangat kamu tuh kendor banget. Kamu terasa kurang semangat ya. Ya, saya sih nggak bisa nyalahin situasi itu ya, karena memang bulan April itu energinya berat banget gitu. Dan semua ngerasain kok, nggak cuman kamu gitu loh. Saya sendiri loh sangat ngerasakan hal itu. Cuman di bulan Mei 2025 ini, soalnya situasi kamu banyak banget perubahan gitu. Dan bulan ini jauh lebih baik daripada April. Oke. Ya mungkin ada di antara kamu yang sudah punya plan, punya gambaran. Oh di Mei ada gambaran rezeki mungkin di depan. Atau mungkin kamu ada rencana mau pindah lah. Mau pindah kerja, mau kemana, mau ini, mau itu gitu. Ya banyak nggak rencana kamu di bulan ini? Ya insya Allah sih apa yang kamu rencanakan bisa berjalan baik. Amin ya robbal alamin. Ya. Kerezekian kamu di bulan Mei 2025 ini cenderung stabil, bahkan ada lebih kepada hal-hal yang tak terduga, seperti rezeki yang mengejutkan gitu. Ya kalau perkara tentang rezeki yang seperti biasanya saya bahas, pengertian rezeki tidak harus tentang uang ya gitu. Rezeki itu luas banget. Ya contohnya kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin kamu rindukan atau yang mungkin sudah lama kamu pikirkan gitu. Itu rezeki juga gitu loh. Dan Libra Mei 2025 ini kalau untuk masalah keuangan ya, sebenarnya kamu bisa cukup naik sih untuk masalah keuangannya. Gitu. Ini perkara di luar situasi global loh ya. Artinya, ya kalau situasi global ya teman-teman tahulah ya. Sedang perang dagang lah di luar sana, yang ekonomi lagi morat-marit lah, yang nggak stabil lah, yang inilah, yang itu. Itu secara globalnya. Tapi, kalau bicara tentang rezeki, itu berbeda loh. Rezeki itu ya milikmu gitu loh. Nggak akan ketuker
nggak akan terganggu oleh situasi apapun. Kalau itu memang rezekimu akan datang sama kamu, kayak gitu. Ya di sini kalau aku rasakan ada peningkatan ya masalah keuangan itu, tapi balik ke diri masing-masing. Ya, kalau kamu bulan ini mau fokus bener ya untuk masalah uang, ketemu aja jalannya nanti, serius. Cuman kalau kamu masih nggak menyadari bahwasanya mungkin di April kamu ngerasa kurang semangat ya, ngerasa capek, dan kamu nggak memaksa diri kamu untuk keluar dari perasaan atau rasa itu, dan masih kamu bawa ke bulan Mei ini, ya jangan berharap lebih lah gitu loh ya. Dan situasi keuangan kamu di sini sebenarnya ini balik ke diri teman-teman ya. Kalau aku rasakan apa ya, rezeki kamu tuh ada aja sih, satu ya. Yang kedua, ada peningkatan di sini. Ya semoga kamu bisa ngerasakan loh ya. Tapi satu sisi ya, kalau kamu nggak hati-hati di bulan ini, itu bagaikan ember bocor. Ya, ember yang bolong itu loh. Kamu isi sebanyak apapun, tetap akan bocor. Artinya, ya kalau kamu nanti di bulan ini ngerasa, wah alhamdulillah nih ada rezeki. Wah, terasa lancar nih. Waduh, ada dapat rezeki yang tak terduga gitu. Misalkan ya arisan keluar namamu, ya rezeki nggak terduga kan? Itu contoh loh ya. Tapi kalau manusianya lupa diri, nggak ngati-ngati, ya maaf kata nih, boros misalkan, bocor ya, kayak bahasa tong bocor tadi, bahasa ember bocor, ya sama aja dengan bohong gitu. Sebesar apapun yang masuk ya akan hilang, akan lenyap gitu aja. Bahkan nggak kerasa, duh kok tiba-tiba tinggal sekian ya duitku ya. Yang jelas poinnya di sini yang perlu kamu waspadakan tentang pengeluaran. Ya kalau masalah pengeluaran nih, ya saya kembalikan ke diri teman-teman lagi lah ya, karena kamu yang tahu situasinya, dan ya semoga kamu bisa benar-benar manajemen dengan baik lah. Ya, dan ya untuk bulan ini walaupun secara energi sebenarnya cukup bagus, tapi saya mau kasih clue lagi untuk teman-teman semua. Kamu harus mempertimbangkan ya, untuk apa kamu mengeluarkan uang tersebut, karena ini sangat berarti. Kenapa? Karena ini perlu kamu waspadai ya, setiap pengeluaran kamu kayak gitu. Terutama untuk hal-hal yang mungkin akan kamu beli nantinya, kamu pertimbangkan. Penting nggak sih aku beli ini? Butuh banget nggak sih gitu loh? Ya, ya lebih baik menunda kesenangan dulu deh untuk bulan ini, karena save money jauh lebih bagus. Terus satu hal lagi yang penting, waspada di bulan Mei ini, kamu bagaikan gula yang dikejar semut gitu loh. Di mata orang kamu kelihatan punya, di mata orang kamu kelihatan kaya, kamu kelihatan punya banyak duit. Ya itu diaminkan aja ya, kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu. Aminkan aja. Cuman ini yang saya coba sampaikan adalah sudut pandang orang di sekitar kamu gitu loh. Walaupun kondisi kamu lagi kembang kempis sekalipun, itu di mata mereka ini kamu terlihat punya gitu loh. Ya, jadi hal ini bagaikan gula, ya kamu gulanya dan mereka adalah semutnya. Kamu bisa dikejar gitu loh. Artinya contoh nih, ya di bulan ini sih yang kerasa banget ya, ada orang mau minjem duitmu gitu aja, dan ini lebih dari satu ya, semoga nggak banyak-banyak ya. Amin gitu loh ya. Tapi masalah ini saya kembalikan ke dirimu lagi nantinya. Perkara mau ngasih dan tidak ya monggo silahkan, cuman kamu harus tahu yang mau make uangmu ini bisa dipercaya nggak sih gitu loh, ya. Kalau kamu ragu ya kamu pikir ulang deh gitu ya, please jangan terlalu mengedepankan perasaan gitu loh, karena jujur masalah duit sensitifnya ampun-ampunan. Manusia bisa berubah dengan seketika hanya karena rupiah atau uang ya. Ya di sini sih bukan berarti Libranya nggak percaya, nggak mau ngebantu ya, apa takut nggak dibayar, itu nggak kayak gitu loh Libra itu. Cuman Libra memang sudah punya pengalaman pahit gitu, dimana dikecewakan soal duit
yang pelakunya ya orang terdekat sendiri gitu. Ya di bulan ini please ini harus kamu perhatikan gitu loh ya. Dan saya mau kasih clue lagi, Libra kamu bulan ini tampil sesederhana mungkin lah ya. Dan satu nih, please jangan kamu ceritakan rencanamu. Oke? Contoh, kamu mau beli sesuatu, diam. Kamu mau membuat sesuatu, diam. Kamu mau rencanakan sesuatu, diam. Kamu mau pergi ke suatu tempat, diamlah. Ya. Dan satu, kalau kamu punya perhiasan atau barang-barang yang kelihatannya mewah, simpen dulu deh, jangan dipakai dulu. Ya. Pakai baju apa adanya gitu aja sih. Yang kelihatan gembel juga nggak apa-apa. Yang kelihatan gembel kan cuma bajunya, tapi kantongnya tebel kan gitu. Itu yang harus bagusnya tuh kayak gitu. Kenapa? Ini untuk mengurangi semut-semut tadi gitu loh. Ya. Coba direnungin sendiri lah Lur gitu. Ya mungkin ada orang di luar sana yang pengen tampil wah ya kan. Kemana-mana pakai something yang mewah mungkin ya. Monggo silakan gitu. Ya, itu untuk kalangan-kalangan tertentu. Cuma untuk kita sebagai perintis ini ya kita harus hati-hati gitu loh. Ya, itu. Wow, Libra. Kamu di bulan ini akan menonton karma dari seseorang yang ya menyakiti kamu di 2024 kemarin sih. Ini energi lampau sih. Kamu melihat balasan atau karma ya dari orang yang nyakitin kamu, membuat kamu kecewa. Energi 2024 nih yang baru kerasa sekarang. Tak minum dulu sebentar ya. Enak ya sambil ngopi Lur. Oke, santai ya. Kalau di sini mah ya kayak gini ngereadingnya. Santai aja sih. Anggap aja kita lagi ngobrol gitu aja. Oke. Jadi gini sih Lur ya. Kamu melihat pada akhirnya mereka akan begini akan begitu ya sesuai dengan apa yang dulu mereka lakukan gitu loh. Ya. Ya kalau saranku sih ya, kalau misalkan nih kamu di bulan ini diperlihatkan oleh semesta ini, oh ini loh dampak, ini loh akibat dari kelakuannya dulu tuh dia jadi seperti ini sekarang. Contoh, ya saranku didoakan aja sih ya, karena ya kasihan gitu loh. Kasihannya apa? Ya karmanya ini bukan hanya kena sama dia yang dulu mungkin pernah membuatmu kecewa, sakit, tapi orang terdekatnya juga terdampak. Kasihan. Yang kasihan tuh orang terdekatnya sebenarnya gitu loh. Ya, misalkan nih, dulu dia nipu kamu, dia bohongin kamu masalah duit gitu. Sekarang dia bertatih-tatih ya, tertatih-tatih cari duit susahnya minta ampun gitu loh. Dia rezekinya seret gitu misalkan. Ya kasihan siapa kalau bukan orang terdekatnya nih. Mungkin bisa pasangan dia, bisa anaknya, bisa keluarganya gitu loh. Ya, nah sebaiknya kita doakan yang baik aja. Toh ya juga mendoakan yang baik untuk orang lain juga akan berdampak baik untuk kita kok, gitu loh. Nggak ada ruginya kan gitu. Yang jelas ya, udah lu nikmatin perkara itu, lu nikmatin karmamu gitu loh. Ya. Kemudian ada clue lagi, ada petunjuk lagi untuk Libra. Saya mau kasih clue lagi untukmu, yaitu di bulan ini jangan masuk ke karma orang lain, ya. Please. Contoh. Misalnya nih ada temen kamu, dia lagi punya masalah berat banget gitu ya. Kamu kasihan gitu, kamu peduli, ya saya paham lah, namanya juga manusia ya. Ya kalau kamu, misalkan nih dia cerita sama kamu, dia sharing sama kamu, dia curhat sama kamu, kalau kamu mau tanggapin, monggo silahkan gitu. Cuman satu hal, jangan terlalu kamu selamin apa yang sedang terjadi sama dirinya gitu loh. Ya, karena ini karma dia. Ini yang saya maksud, kamu jangan masuk ke karma orang gitu loh. Kamu akan tenggelam nanti. Ya. Ya kalau kamu mau bantu, ya semampu kamu aja. Jangan sampai berlebihan. Jangan terlalu mengedepankan perasaan juga di sini. Ya. Gitu loh, Lor. Nah, di sini untuk
teman-teman Libra ya, mungkin sampai energi kamu di awal bulan Mei 2025 ya, di sini sih yang kerasa masalah overthinking, lagi-lagi overthinking. Siapa nih yang gampang kepikiran orangnya, yang gampang cemas, aduh, yang khawatirnya kadang berlebihan. Ini di Mei, awal Mei kerasa banget tuh. Hati-hati aja, ya. Ya overthinking, cemas, takut ya wis normali manusia lah ibaratnya ya. Cuman itu tadi kamu harus paham. Kira-kira sifat itu tuh berlebihan nggak sih? Kalau sifat itu berlebihan, ya udah, kamu harus tegas gitu loh. Oh nggak boleh nih aku terlalu negatif thinking. Aku nggak boleh nih terlalu ini terlalu itu gitu loh. Kamu ajak ngobrol diri kamu, ya. Terus di awal Mei ini situasi kamu tidak menentu, teman-teman. Ya, jadi kalau punya duit ya simpan baik-baik. Contohnya kayak gitu. Ya, kalau nanti misalkan di awal Mei kamu dapat rezeki yang tak terduga, ya kamu jangan sampai merasa bangga lah gitu. Artinya supaya kamu nggak gini ya, karena gini sih, saya bahas orang lain di luar sana ya. Ada orang di mana ketika sulit terus dapat rezeki yang mungkin lebih ya, itu apa yang terjadi? Biasanya lupa diri, gitu loh. Ya, merasa punya. Ya, akhirnya menciptakan kesombongan dalam diri. Ini yang saya bahas orang di luar sana loh ya. Semoga kamu nggak kayak gitu. Ya Libra nggak kayak gitu kok harusnya. Ya. Yang jelas situasi tidak menentu. Artinya mungkin di awal Mei bisa di hari atau di tanggal tertentu itu bisa naik gitu loh. Tapi itu bisa bles lagi. Ya. Yang saya khawatirkan nanti ketika naik, wah aku punya duit nih, aku bisa kredit motor, bisa kredit mobil misalkan, ya nggak taunya ambles lagi, ya itu yang perlu diwaspadai. Nanti mulai kestabilan terasa dari tanggal 8, ya, ya sampai mendekati akhir bulan ini, kayak gitu. Nah, terus kemudian, ya agar kestabilan dari Libra ini terus berjalan sampai ke akhir bulan, ya kamu kalau bisa ya teman-teman ya. Yang sering banget saya bahas dan di sini saya hanya sekedar mengingatkan spiritualmu, ibadahmu, tingkatin lagi. Oke, agar apa sih? Agar sinkron sama energi baik ini gitu loh. Karena itu pondasinya di situ. Ya. Cara cari duit ya semua orang mungkin paham, banyak ilmunya tentang itu. Cuman kebanyakan di antara kita mungkin nggak paham pondasinya tuh di mana. Ya, kalau batinmu kencang, ibadahmu bagus, dekat sama Tuhan ya, terus mengupgrade, memperbaiki peribadahan kamu ya di sini, ya tahu sendiri, yang punya rezeki, yang punya kelancaran ya, yang punya kesuksesan siapa sih kalau bukan Sang Pencipta itu sendiri? Bayangin kalau dirimu dekat sama Beliau, dekat sama Sang Pencipta itu sendiri gitu loh. Apa nggak enak? Ya. Kayak gitu. Oke. Libra. Itu kamu yang single di sini. Ini energinya lebih kepada ya mungkin akan menjadi sahabat ya. Karena di bulan ini kamu bertemu dengan seseorang dan seseorang ini bijak dalam berbicara dan karakternya cukup baik dan orangnya dewasa. Ya, kamu sepertinya akan banyak sharing sama dia. Kamu akan cerita keluh kesah kamu dan dia menanggapi itu menanggapinya bagus dan menanggapinya cukup positif. Dan kamu ngerasa seperti dapat banyak jawaban di sini, ya, banyak petunjuk yang kamu dapatkan. Seseorang ini bisa jadi seseorang yang tidak terlalu kamu kenal, ya, begitu.
Ya, ini energi ya di bulan ini sih ya. Ya semoga sih seseorang ini nanti bisa ngebimbing kamu menuju ya jalannya jauh lebih bagus dan banyak memberikan kamu petunjuk. Amin. Kayak gitu. Lanjut lagi. Hmm, Libra, kamu di bulan ini sebenarnya cukup positif sih ya. Secara kepribadian kamu cukup positif di sini. Karena Libra di bulan ini tuh lebih hati-hati ya kalau aku rasakan gitu. Kamu setiap mau melangkah, kamu mau ngambil keputusan ya. Ini tentang keraguan sih. Cuma nanti kamu renungin lagi ya tentang keraguan ini. Karena sifat ragu itu bisa positif, bisa negatif. Ya, positifnya biasanya keraguan itu muncul berarti ada something yang harus kita koreksi gitu loh. Misal kamu mau ngambil sebuah keputusan, terus dalam dirimu tuh ada keraguan, ambil nggak ya, kan gitu ya. Itu kalau kita mengkoreksi biasanya ada petunjuk di situ. Tapi yang disebut negatif, misalkan nih, kamu udah tahu nih di depan kamu ini gelas misalkan ya, jelas nih gelasnya gitu. Tapi kamu masih banyak mikir, masih muter-muter, ini beneran gelas nggak ya? Dipegang lagi, ini gelas bukan ya gitu. Padahal udah tahu nih di depannya gelas. Itu bahasa pikiran yang berputar. Ya, yang dicampuri dengan keraguan akhirnya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Udah tahu jalannya ke situ masih maju mundur, maju mundur. Ya, jadi nanti dipahami sendiri situasi itu. Dan juga di sini ada sebuah ketakutan dalam segi langkah ya, gitu. Contoh di bulan ini misalkan, contohnya gini sih untuk teman-teman Libra ya. Misalkan kamu sudah punya pasangan sama si doi, terus kamu mau ngambil langkah, aku mau meninggalkan dia, aku mau hidup sendirilah, aku mau jalan sendirilah, ya. Mungkin kamu nggak kuat nih sama dia yang selama ini, aduh gimana gitu. Ya mungkin di April ini kerasa ya, di bulan April kemarin tuh sifat-sifat dia, sikap-sikap dia, aduh sudah kayak nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Kamu sebenarnya pengen banget keluar dari situasi itu, dari hubungan toksik itu tuh kamu pengen banget keluar, kamu pengen bebas gitu loh. Cuman entah kenapa kamu seperti takut dengan langkah kamu gitu loh. Ya. Ya, di sini perlu ketegasan sebenarnya. Ya. Ya, kalau kamu merasa terperangkap oleh suatu hubungan yang sangat-sangat toksik, ya kamu harus cepat sadari itu gitu loh. Kalau kamu nggak berani ngambil sebuah langkah, ya kamu akan terjebak dalam kurungan itu terus-menerus. Ya. Jadi ada saatnya, ada momen di mana Libra di bulan ini dia akan melawan rasa takutnya, dia akan melawan kecemasannya, kayak gitu. Ya ini ada kaitan dengan orang yang mungkin akan kamu temui nantinya, yang bisa ngasih kamu nasihat, petunjuk. Nah inilah poinnya ke situ Libra. Libra, kamu di bulan ini entah kenapa aura kamu sangat menarik. Ya, ini positif untuk teman-teman yang single. Ya, kalau aura kamu aura daya tarik ya. Aduh, sorry. Ntar minum dulu ya. Aduh, sorry ya lur ya, selek. Sorry ya teman-teman kalau nggak nyaman. Sorry, karena jujur di channel ini videonya nggak pernah diedit, jadi semua aktivitas saya di sini akan terdengar. Ya, karena saya coba untuk apa adanya sih. Jadi kalau audio saya agak berisik atau suara-suara saya batuk lah atau kesel ya, saya mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Libra,
aura daya tarik. Aura daya tarik itu semua orang punya. Dari bawaan lahir semua orang punya. Tapi aura daya tarik ini bisa muncul, bisa tenggelam. Biasanya aura daya tarik itu tenggelam disebabkan oleh berbagai sifat dalam diri yang sifatnya negatif. Ya, contoh kurang pede, ya, insecure yang parah, mungkin ada trauma. Nah, kayak gitu. Jadi auranya seperti tenggelam. Kalau auranya sudah seakan-akan tenggelam itu, ya daya tarik kamu di mata lawan jenis itu akan berkurang gitu loh. Nah, dan energi kamu di bulan ini, aura daya tarik kamu seperti bersinar banget gitu ya. Untuk teman-teman yang single ya jangan heran sih nanti kalau ada yang mendekati kamu, ya mungkin lebih dari satu yang coba untuk deketin kamu di sini. Ya, tak kembalikan ke diri kamu lagi. Ya, saranku sih jalanin dulu sih atau kenalin dulu sih gitu ya. Dan di antara beberapa yang deket ini, sepertinya ada yang akan semakin dekat sama kamu gitu. Ya, semoga kamu sama si dia bisa menjalin hubungan nantinya. Kayak gitu sih. Itu yang positifnya ya. Negatifnya untuk teman-teman Libra yang punya pasangan nih. Aduh. Ya, balik ke diri teman-teman lagi sih. Ya, semoga teman-teman Libra di bulan ini mampu menjaga dirinya, ya, menjaga hubungannya, apalagi yang sudah nikah nih. Ya, jangan tergoda deh dengan ya sesuatu yang di luar hubungan kamu gitu loh. Ya. Paham ya, Lur ya? Ya, kehadiran seseorang ini akan membuat kamu cukup menarik sih gitu loh, dan seseorang ini seakan-akan positif gitu loh, tapi hati-hati dengan kepalsuan gitu loh. Artinya ya untuk orang yang baru kamu kenal atau mungkin orang yang baru deket sama kamu, ya kamu butuh waktu panjang untuk mengenali si dia gitu loh. Sedangkan kamu dengan pasangan kamu saat ini aja mungkin ya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun hidup bersama dia, dirimu masih belum paham bagaimana pasangan kamu sebenarnya kayak gitu. Apalagi orang yang baru gitu loh. Ya, jadi saranku sih diolak-alik lagi sih ya nantinya. Dan satu hal lagi sih teman-teman ya, kalau kamu tahu sifat pasangan kamu sensitif atau mungkin pencemburu ya, atau mungkin gampang marah ya, kamu jangan sampai terlalu merespon si seseorang yang akan hadir ini gitu loh ya. Abaikan aja sih gitu. Ya alasannya mungkin cuman temen ngobrol doang kok, cuman chattingan doang kok gitu. Ya mungkin lah aku sama dia gitu. Dia bukan tipeku lah misalkan gitu. Ya biasanya alasan-alasan konyol seperti itu atau alasan-alasan yang biasa seperti itu, tanpa kamu sadari ya, semakin lama akan semakin berlarut, akan tumbuh cinta. Hati-hati gitu. Cinta itu tumbuh karena kenyamanan. Jadi hal-hal sepele itu ya jangan dianggap sepele gitu. Apalagi kamu sudah punya pasangan. Gitu sih. Ya, sisi positifnya di sini tentang Libra yang punya pasangan tapi belum menikah. Ya kalau misalkan nih kamu mungkin sudah capek banget dengan hubunganmu ini, toksiknya ampun gitu. Kamu pengen bebas, pengen keluar dari hubungan ini gitu. Tapi dia kok selalu memegangmu, dia seperti mengikatmu di sini. Ya semoga kehadiran seseorang ini bisa membawamu keluar dari lembah hitam ini atau keluar dari hubungan toksik ini. Kayak gitu. Ya. Karena Libra, langkahmu, masa depanmu panjang banget ya. Ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya hubungan, belum nikah, ya kalau memang kamu udah nggak sanggup dengan hubungan kamu ini, ya kamu harus tegas gitu loh. Jangan takut nanti, wah aku ada yang suka, nanti kalau nggak ada yang suka sama aku gimana, kalau aku nggak dapat jodoh lagi gimana, kalau aku nggak ketemu, please, kecemasan overthinking kamu kurangin deh gitu ya. Karena bulan ini kalau aku rasakan ya auramu lagi baik-baiknya gitu loh.
lagi bersinar gitu. Ya, sangat menarik aura kamu di sini. Kayak gitu sih. Ada juga yang gini sih, ada juga. Sorry. Libra, di bulan ini ada yang melirikmu lagi nih. Ini yang jadi something yang gimana ya gitu. Anehnya, dia kemarin meninggalkanmu, pergi atau menghilang. Ini dia melirikmu lagi gitu. Ya wajar sih, menurut saya sih wajar ya kalau dia melirikmu atau dia memikirkanmu di bulan ini, wajar sih. Karena aura kamu emang lagi naik sih gitu. Aura daya tarik Libra. Ada yang kepo kamu dari sosmed kamu, ada yang mencari akunmu di sini. Ya nggak tahu sih, ini energi orang lama yang sepertinya memikirkanmu kembali. Udah dibuang, kok mau dipungut lagi? Ya. Seseorang ini bisa jadi muncul sih di bulan ini ya. Ya, saya balikan ke dirimu lagi sih nantinya. Mau kamu respon kek, mau enggak kek, ya terserah sih. Yang jelas dia tidak seindah pelangi. Dia tak seindah ketika kamu bertemu dulu. Ya namanya juga manusia lah, pasti akan berubah lah gitu ya. Yang jelas sih kalau misalkan kamu kehadiran dia lagi ya, kamu amati sih, jangan gampang terlena dengan kata-kata manis gitu ya. Kalau terlalu banyak kata manis kan akhirnya jadi hal buruk. Jadi diabetes, kebanyakan manis diabetes. Gitu. Oke, Lur. Jujur sih ya, energi kamu sebenarnya banyak sisi positifnya bulan ini, dan bulan ini jauh berbeda dengan April. Kalau April ya kerasa berat dan penuh tekanan, bulan ini insya Allah lebih kerasa nyaman. Ya, semoga perjalanan kamu di bulan ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kerezekian yang berlimpah. Amin. Semoga perasaan dan pikiranmu bisa terus optimis ya, bisa terus membaik. Amin. Saya hanya mampu mendoakan ya untuk teman-teman Libra. Ya, fokus dengan apa yang kamu tuju saat ini. Ya, di April gagal, yuk start lagi nih di Mei. Bangkitkan semangat kamu. Kalau bukan kamu yang ngerubah, ya siapa lagi? Kalau bukan diri kamu yang ngasih semangat diri kamu sendiri, ya siapa lagi gitu loh. Ya, oke. Oke, ini yang bisa saya bahas untukmu. Kita nanti jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya, Libra ya. Bye-bye.